Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula tatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum ansaukum bihi la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam usikum bi ashabihi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum 'alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal firqah fa inna asyaitana 'al wahid wa huwa minal isnaini abad. Man arada bahu hatal jannah fal yulzimil jama'ah alaikum bil jama'ah wa man zaza finnar. Syadakallah wa sadaqa rasulun karim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta nikmat hidup. Kedua kali salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan senantiasa kelak di yaumul kiamah kita adalah golongan umatnya yang mendapat syafaat utama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan alumni yang berada di naungan Pondok Pesantren Al-Manan, baginya baik yang senior maupun yang junior, yang saya muliakan, guru-guru saya, wabil khusus Al-Mukarram Almarhum Tuan Guru Haji Maulud Fi Abdul Manan. Semoga beliau ditempatkan di sisi Allah yang mulia. Pada hari ini, tanggal 16 Ramadan, kami akan coba mengupas sedikit tentang kajian babus siam, yaitu bab-bab puasa. Dalam kitab fikih, para ulama menjelaskan bahwa puasa ini memiliki dua pengertian. Ada puasa menurut bahasa atau lughah. Ada puasa menurut istilah atau syarak. Puasa menurut logat artinya adalah menahan diri. Apa maksudnya menahan? Apa yang kita tahan? Yang kita tahan itu adalah hawa nafsu kita. Jadi yang kita tahan itu adalah hawa nafsu dunia syaitan yang menggoda kita lalai daripada beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pengertian puasa menurut syarak. Ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab fikihnya. Beliau mengatakan apa? Asyamu imsakun anil muftir ala wajhi syam. Jadi puasa itu artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Sehingga para ulama membagi puasa itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada namanya puasa umum. Puasa umum ini adalah puasa yang dilakukan oleh kebanyakan orang sekedar menahan makan, minum, dan tidak berhubungan pada siang harinya. Inilah puasa umum atau puasa orang awam yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang awam. Kemudian yang kedua, ada namanya puasa khawas. Puasa khawas ini adalah puasa yang banyak dikerjakan oleh orang-orang soleh.
yaitu untuk mengekang diri dari anggota badan mereka, dari segala sesuatu yang mendatangkan dosa. Berbeda tadi dengan puasanya orang awam. Berbeda dengan puasanya orang umum. Kalau orang umum atau orang awam, dia berpuasa karena menahan diri, hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan pada siang hari, selesai. Sementara yang namanya puasa khawas adalah puasanya orang-orang soleh. Selain mereka tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan pada siang harinya, ditambah lagi dengan mereka menjaga anggota-anggota badan mereka. Ini tingkatan yang kedua. Sementara tingkatan yang ketiga adalah puasa khawasul khawas. Puasa khawasul khawas ini adalah puasa yang banyak dilakukan oleh orang-orang khusus. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjauhkan hatinya dari bergerak dan lalai daripada mengingat Allah. Kalau tingkatan yang ketiga ini ya, jarang-jarang kita yang mampu. Kenapa? Karena hati kita banyak lalainya dari mengingat Allah. Makanya tinggal pertanyaan sekarang, saya tidak bisa. Oh, Pak Ahmad ini puasanya puasa umum, tidak bisa saya ukur. Oh, Pak Mahmud ini puasanya puasa khusus. Yang tahu bahwa Anda itu puasa umum, yang tahu bahwa Anda itu puasa khusus, ya diri Anda sendiri. Makanya kami sampaikan di sini kriterianya. Kalau orang awam puasanya menahan makan, minum, tidak berhubungan, itu orang awam. Kalau orang soleh puasanya selain dari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, dia juga menjaga panca inderanya, menjaga anggotanya dari sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa. Jadi mulutnya dijaga, tidak mengumpat, matanya dijaga, tidak melihat yang haram, telinganya dijaga, tidak mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat, kakinya dijaga, tidak melangkahkannya ke maksiat, tangannya dijaga, tidak menggunakannya untuk perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu puasanya orang soleh. Sementara puasanya orang khawasul khawas, pertama, dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, anggotanya dijaga, ditambah lagi dengan hatinya tidak lalai kepada Allah. Nah, tergantung sekarang di mana posisi puasa kita. Apakah puasa kita berada di tingkatan orang awam, tingkatan orang khawas, atau tingkatan khawasul khawas. Jadi sekarang tinggal kita yang mengukur diri kita. Makanya hal ini dijelaskan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadis beliau mengatakan apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abi Hurairah telah diridhai oleh Allah daripadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, kata Nabi. Artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur. Zur ini adalah perkataan yang memfitnah, adu domba, dusta, dan dengki. Ini namanya zur, qauluz zur, perkataan yang menimbulkan fitnah, perkataan yang menimbulkan kedustaan, perkataan yang menimbulkan adu domba. Ini namanya ya qauluz zur. Siapa yang tidak meninggalkan ini, wal amalu bihi, sementara dia sedang mengerjakan puasa, wal jalu, walaupun dia tidak tahu, falaysa lillahi hajatun, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari pahala puasanya nanti di hadapan Allah. Maka sangat berbahaya sekali saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, maka di sini perlu kita pahami
Kemudian yang kedua, dalil yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, khamsatu asya tukhitus saum ay tubtilus syawabah. Ini lebih berbahaya lagi. Khamsatu asya, ada 5 sesuatu, tukhitus saum, tidak membatalkan puasa, ay tubtilus syawabah, tapi ingat, puasa tidak batal tapi pahalanya hilang. Ini kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 perkara tidak membatalkan puasa tetapi menghilangkan pahala puasa. Apalah artinya kita berpuasa kalau tidak mendapatkan pahala? Apa itu? Yang 5 itu, yang pertama al-kizbu, berdusta. Berdusta, berbohong. Masalah dusta ini dijelaskan dalam sebuah hadis, ada 3 tempat kita boleh berbohong. Yang pertama, kita boleh berbohong untuk menyenangkan pasangan. Ketika ada seorang suami, istrinya baru selesai menghidangkan makanan, tiba-tiba si suami disuruh mencicipi. Suami disuruh mencicipi. Ayo mas, dicoba dulu bagaimana rasanya. Ya, si suami mencicipi. Ternyata ya, lauk yang dicoba itu asin. Maka sang suami untuk menyenangkan istrinya boleh berbohong. Boleh berbohong. Atau kepedasan. Oh, si suami ngomong apa, enak. Ini lauknya enak sekali. Baru pertama kali saya mencoba lauk yang seenak ini. Padahal asin. Sehingga istri, walaupun dia capek, kecapean itu hilang. Maka berbohong di sini menurut para ulama boleh untuk menyenangkan pasangan itu. Oh, jangan kita mentang-mentang terlalu jujur. Mas, dicobain lah. Lauknya ini baru selesai saya cicipin. Si suami ambil sendok, kemudian dicicipi, lantas rasanya asin. Lalu si suami bilang apa? Kamu ini masak terlalu banyak sianya ini. Waduh, itu buat istri kesal. Maka itu udah bagus. Berbohong seperti ini hukumnya boleh. Kemudian berbohong yang kedua untuk menyelamatkan nyawa makhluk. Ketika ada orang mau dibunuh, seorang istri mau dibunuh oleh suaminya, tiba-tiba dia minta pertolongan kepada kita supaya disembunyikan. Maka ketika sang suami bertanya kepada kita, maka di sini boleh kita berbohong. Boleh berbohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Lain daripada itu tidak boleh. Maka ketika kita berdusta, selain daripada yang tadi itu, maka hukum puasa kita sah, tetapi pahalanya hilang. Kemudian yang kedua, wal ghibah. Apa makna ghibah? Ghibah ini artinya adalah menyebut atau mengucapkan kesalahan orang lain tanpa sepengetahuan orang itu sendiri. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Wan namimah. Kemudian yang ketiga adalah wan namimah, adu domba. Ya, adu domba. Kok domba diadu? Ini berbahaya ini. Maka sifat yang seperti ini sangat dilarang dan merusak orang lain. Tidak hanya menghilangkan pahala puasa, tetapi merusak hubungan orang lain. Merusak persaudaraan orang lain, merusak ukhuwah Islamiyah orang lain. Maka dalam Islam, perbuatan seperti ini diharamkan. Sehingga kalau dilakukan di bulan suci Ramadan, maka hukum puasanya sah, tetapi tidak ada pahalanya. Kemudian yang keempat, wal yaminul gumus.
Yaminul gumus itu artinya adalah bersumpah palsu. Wan nazru bisyahwat yang kelima adalah memandang dengan syahwat. Maka ibu-ibu atau adik-adik, ya, baik yang sudah kawin ataupun yang belum kawin, tolong jagalah aurat kalian. Karena apapun yang kalian miliki, semuanya kelak di yaumul kiamah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu helai rambut pun kalau diperlihatkan kepada orang lain yang bukan muhrim kita, maka kelak di yaumul kiamah itu salah satu jalan Allah akan memasukkan kita di dalam api neraka ini. Maka jaga aurat kalian, tutup aurat kalian, terutama yang sudah kawin. Yang sudah bersuami, jaga auratnya supaya apa? Wan nazru bisyahwat, tidak menimbulkan syahwat. Saudara-saudaraku, sealumni Pondok Pesantren Al-Manan, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah ulasan tingkat-tingkat tentang tingkatan-tingkatan puasa yang diajarkan kita oleh para ulama. Maka mudah-mudahan dengan pengajaran ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tingkatan puasa yang berkualitas. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berpuasa. Berpuasa itu memiliki rukun, syarat sah dan syarat wajib. Maka ini perlu kita perhatikan demi kebaikan, demi berkualitasnya puasa kita. Jadi kita tidak hanya dianjurkan untuk berpuasa, tidak dianjurkan hanya untuk menahan diri, tetapi kita harus juga mampu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Makanya pada kajian ini kami juga akan coba menyampaikan tentang dalil-dalil yang mewajibkan kita berpuasa. Supaya apa? Supaya amaliyah kita kuat. Di dalam Al-Quran dijelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kewajiban berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum siyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang min qablikum sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang takut kepada Allah. Coba kita perhatikan sedikit. Jadi ayat Al-Quran ini, para jamaah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun berada, diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, maka amaliyah setelah itu berat pelaksanaannya. Coba bayangkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan ya ayyuhalladzina amanu? Karena puasa itu berat. Tidak dikatakan ya ayyuhannas, ya ibnu Adam, tidak. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu, karena yang mampu berpuasa berkualitas hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi puasa ini juga untuk kita perhatikan tidak hanya dilakukan oleh kita. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya apa? Bahwa nabi-nabi terdahulu juga berpuasa. Nabi Adam berpuasa, Nabi Nuh berpuasa, Nabi Musa berpuasa, Nabi Ibrahim berpuasa, Nabi Daud berpuasa,
Makanya dalam Al-Quran dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ini dalil yang mewajibkan kita melaksanakan ibadah puasa. Sementara dalilnya dari hadis Nabi adalah bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa shaumi Ramadan wa tuhijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Hadis riwayat Imam Bukhari. Para jemaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama di sini yang harus kita perhatikan adalah ada namanya syarat wajib berpuasa. Ada syarat wajib berpuasa. Yang pertama syarat wajibnya adalah orang Islam. Orang Islam. Islam ini adalah 5 kata tetapi memiliki makna yang luar biasa luas dan dalam. Artinya apa? Ketika kita sudah memegang predikat orang Islam, jadi semuanya harus dijaga. Mulutnya diislamkan, matanya diislamkan, telinganya diislamkan, tangannya diislamkan, kakinya diislamkan. Karena makna dari Islam itu adalah selamat. Maka kalau kita ingin Islam itu baik, selamatkan mulut kita, selamatkan mata kita, selamatkan telinga kita. Artinya islamkan mulut kita, islamkan telinga kita, islamkan kaki kita, islamkan tangan kita. Itulah makna Islam yang benar. Jangan hanya mengatakan dirinya Islam. Di KTP-nya dilihat, Pak Ahmad orangnya Islam, Pak Mahmud orangnya Islam. Tetapi perbuatannya menunjukkan jauh dari apa yang diajarkan oleh Islam. Katanya orang Islam, kok mulutnya mengumpat saudara Islamnya. Katanya orang Islam, kok matanya melihat yang haram-haram. Katanya orang Islam, kok telinganya senang mendengar orang lain mendapat musibah. Ya, ini Islam apa namanya? Maka karena puasa ini berat, syarat yang pertama yang wajib diperhatikan adalah orang yang berpuasa itu harus orang Islam, baru dia sah. Harus orang Islam. Hati-hati. Kemudian yang kedua, syaratnya balik. Anak kecil belum wajib berpuasa. Ya, anak kecil belum wajib berpuasa. Yang wajib berpuasa ya adalah orang yang sudah balik. Jadi tanda-tanda balik itu dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan ada 3. Pertama, sempurna umurnya 15 tahun. Kalau dia sudah berumur 15 tahun, maka ya wajib dia sudah melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua adalah bermimpi pada umur 9 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga, haid bagi perempuan pada umur 9 tahun. Apabila yang 3 ini sudah terjadi dalam diri seorang itu, maka dia sudah balik. Berarti dia wajib berpuasa. Kemudian syarat wajib yang ketiga adalah orang yang berakal. Orang yang berakal itu wajib dia berpuasa. Makanya kalau ada orang yang tidak berpuasa, berarti dia bukan tidak berakal. Dia sudah balik, orang tua, punya anak, tidak berpuasa, berarti dia bukan orang normal. Berarti dia tidak normal. Siapa yang bilang? Hukum, bukan saya. Bukan hukum. Tetapi agama yang bilang. Jadi wajib orang yang berpuasa itu, ya, apabila dia orang berakal, wajib dia berpuasa. Makanya kalau ada orang balik tidak berpuasa, berarti dia
tidak berakal. Kalau orang tidak berakal, apa namanya? Orang gila. Makanya kalau ada orang tidak berpuasa, ya silahkan renungi sendiri. Bukan saya yang ngomong, hukum agama yang ngomong. Kemudian yang keempat, syarat wajib puasa Ramadan itu adalah sehat orangnya. Agama tidak memaksakan umatnya untuk berpuasa kalau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan berperjalanan jauh. Tidak diwajibkan berpuasa. Hal ini dijelaskan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata baginda Rasul? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, raf'ul qalam an salatin. 3 orang yang terlepas dari hukum. Yang pertama ada anin naim yastaiqizu. Orang yang tidur hingga dia terbangun. Orang tidur itu tidak berdosa sampai dia bangun. Kemudian yang kedua, wa anil majnun hatta yafiqo. Orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Dia tidak wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga, wa anis sabiyyi hatta yabligo. Anak-anak sampai ia balik. Ini 3 hal ini tidak kena dosa. Orang tidur, apapun yang dikerjakan tidak berdosa. Kalau ada antum-antum atau bapak-bapak, ibu-ibu yang tidur, ya, kemudian sarungnya terlepas, dia berselengir, ya, tanpa sarung, itu tidak apa-apa, karena tidak dosa. Beda orang berselengir dengan ketika dia tidak tidur dengan waktu tidur. Beda hukumnya. Nah, orang tidur itu tidak salah apapun yang dikerjakan selama dia tidak terbangun dari tidurnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yang perlu kita pahami di sini setelah kita paham tentang syarat-syarat wajib berpuasa itu, ada rukun puasa. Ada rukun puasa. Jadi di kitab ini rukun puasa itu ada 5. Yang pertama adalah berniat. Para ulama mengajarkan kepada kita, terutama yang bermazhab Asy-Syafi'i, kita diajarkan untuk melapaskan niat. Kita diajarkan untuk melapaskan niat. Walaupun ada ulama lain seperti Imam Hanafi yang mengatakan bahwa tidak perlu lapas niat. Silahkan. Kita boleh berbeda karena ini hal yang sunat. Apa bunyi lapas niat itu sendiri? Ketika kita berpuasa, nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua rukun puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum. Yang ketiga adalah mencegah perhubungan pada siang hari. Yang keempat, tidak muntah dengan sengaja. Yang kelima adalah mengetahui waktu berpuasa. Inilah rukun-rukun puasa yang diajarkan kita oleh para ulama-ulama fikihiyah. Teman-temanku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mungkin kajian kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dengan kajian ini, dengan ulasan ini, ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi dan untuk umat Islam dimanapun berada. Mudah-mudahan kita akan ketemu pada materi kajian berikutnya dengan kajian yang berbeda tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum kami akhiri, kami tabarruk dengan guru kami yang telah mengajarkan kami ilmu selama kami di pesantren, yaitu
Al-Maghfurullah, Tuan Guru Haji Muhammad Lutfi Abdul Manan almarhum. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini pahalanya mengalir kepada beliau, dan beliau ditempatkan di tempat yang mulia di dalam kuburnya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Yang kedua, untuk rekan-rekanku sealumni Pondok Pesantren Al-Manan Baginyakan dimanapun berada, baik yang senior atau yang junior, mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, diberikan anak yang soleh dan solehah. Dan untuk seluruh umat Islam dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua adalah ahli surga. Al-Fatihah. Baik, kami cukupkan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil manan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.